Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Semoga kita selalu dihindarkan yang dinamakan dengan virus corona. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki. Bukan hanya duit, tapi rezeki kesehatan, rezeki keamanan. Itu adalah rezeki semua bagi kita. Baiklah, kawan-kawan pencinta channel Zikri Batu Raja. Saya berpikir juga sekarang ini di tingkat pendidikan, baik itu di PAUD sampai di perguruan tinggi, sekarang ini kan kebanyakan kita belajar di rumah. Kenapa kita belajar di rumah? Yaitu untuk menghindari terjadinya penularan virus corona. Nah, saya akan berbagi trik bagaimana walaupun kita tetap di dalam rumah kita, tetapi kita masih bisa belajar. Walaupun kita malas buka kamus, tetapi kita masih bisa belajar. Walaupun kita tidak ada guru, tetapi kita masih bisa belajar. Nah, bagaimana caranya? Ini saya fokus untuk penghafalan kosakata, yaitu bahasa Inggris. Sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris, tapi nanti saya contohkan dalam bahasa Inggris. Bisa juga dipakai di dalam bahasa Jepang, bisa juga dipakai di dalam bahasa Cina. Nanti bisa dipraktekkan. Dan saya yakin kalau memang dipraktikkan, kalian yang menonton video ini, saya sangat yakin kalian akan mampu untuk menghafal kosakata yang ada di dalam ruangan. Nah, bagaimana caranya, Kak? Kok lama banget? Ya, sabar dong, sabar. Karena sabar disayang Tuhan. Yang sudah punya istri, sabar disayang istri. Jadi begini. Yang pertama, kalian ambil kertas, ya. Saya contohkan kertas. Bentar. Nah, ini kertas, paper. It is paper. Nah, kalian ambil kertas, kalian cari di Google boleh, di kamus boleh, kalian ketik di dalam komputer. Kemudian kalian print. Apa yang kalian print? Kalian ketik. Contoh, pintu. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Door. Kalian tulis di dalam kertas. Secukupnya. Kira-kira kalau kita mau lihat, mau lewat, kita terlihat tulisan itu. Ya. Nah, nanti kita tempel apa yang kita tulis tadi. Nah, kita tempel di pintu dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin menguasai bahasa Jepang, tulis bahasa Jepang. Kalau kita ingin menguasai bahasa Belanda, tulis. Bahasa Arab, tulis. Karena ini fungsinya bisa digunakan untuk berbagai macam menghafal kosakata dalam bahasa yang lain, bukan hanya bahasa Inggris. Nah, kalian tulis door. Kalian tempelkan. Nanti ketika kalian mau keluar dari kamar, dari rumah, kalian otomatis terlihat tulisan itu. Nah, ketika tulisan itu terlihat, otomatis kalian akan masuk di dalam pemikiran, oh iya ya, door. Nah, itu pintu. Nah, bukan hanya door. Di setiap sudut benda yang ada di dalam rumah maupun yang ada di dalam kontrakan Anda, tulis semua. Tempelkan. Nah, begitu cara kita belajar di rumah, ya. Nah, di dalam kamar mandi pun begitu. Shop, tempat itu, sabun, tulis. Bahasa Inggrisnya apa? Sabun itu. Kalian tulis, kalian tempelkan di dekat sabun. Sikat gigi kalian tulis, kalian tempelkan di tempat gantungan sikat gigi. Di kamar banyak sekali yang harus kita hafal sebenarnya, baik itu plafon, dinding, lemari, gantungan baju, hanger, itu kan. Nah, kalian tulis dalam bahasa apa yang harus kalian hafal. Kalau kalian ingin menghafal kosakata dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, kalian tulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalian tempelkan di tempat benda-benda yang akan kalian hafal. Sekarang kita berpikir logika seperti ini. Di dalam rumah, dalam satu hari itu berapa jam kita? Nah, apalagi kalau sekarang musim COVID-19 ini, otomatis kita kan di rumah saja. Kita tidak boleh terlalu
leluasa untuk main di luar. Nah, kalau kita setiap hari ada di dalam rumah, otomatis setiap tempelan-tempelan yang kita tempel di benda itu tadi akan terlihat. Nah, disitulah cara kita untuk menghafal kosakata yang ada di dalam rumah kita. Nah, otomatis lama-kelamaan kalau kita mundar-mandir di dalam rumah, otomatis akan teringat terus. Ketika kita tidur, kita lihat lemari. Nah, dalam lemari itu ada bahasa Inggris tertempel di situ apa. Ketika kita mau ngambil baju, sumpahnya bajunya warna apa? Warna merah, red. Merah, kita tulis di dalam lemari kan. Nah, ketika kita mau kemana lagi? Ketika kita mau makan, kita tulis di dekat piring atau di rak gitu kita tulis. Nah, bagi yang cewek juga enak. Ketika mau nyayur, tulis dalam bahasa Inggris umpamanya itu ada garam. Nah, kalian cari di dalam bahasa Inggris garam itu apa. Kemudian kalian tempel di kotak garam itu. Nanti ketika kalian mau mengambil benda itu, otomatis mata kita akan melihat. Dengan mata kita akan melihat, kita akan masuk ke dalam, bukan kita ya, maksud saya yang ada di dalam tulisan itu tadi tentu akan teringat terus untuk kita. Nah, itulah untuk melatih supaya kita tetap belajar walaupun kita malas. Biasanya kalau sudah di rumah malas. Kata guru, kalian sekarang belajar di rumah ya, buka kamus. Nah, biasanya kalau sudah di rumah malas. Nah, untuk menangkal kemalasan itu, trik itulah yang harus kalian pakai. Saya yakin kalau trik itu dipakai sehari, saya yakin kalian hafal kosakata yang ada di dalam rumah kalian walaupun tanpa dihafal. Kok tanpa dihafal bagaimana? Karena setiap hari kita kelihatan terus. Ya. Kita mau keluar seperti pintu tadi, kita berapa kali dalam sehari itu keluar masuk kita melewati pintu. Nah, otomatis tulisan itu akan terlihat, akhirnya terbaca, tersimpan dalam otak kita, akhirnya akan hafal sendirinya. Nah, itulah trik untuk adik-adik yang sekarang ini lagi belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan trik ini kalau memang dipraktikkan, ya, saya yakin adik-adik ya tidak cuma-cuma saja di rumah kan. Jadi walaupun dia malas, minimal adalah ya pelajaran atau ilmu yang didapat oleh adik-adik yang di rumah. Nah, praktekkan terus dan ingat, ini bukan hanya untuk dalam satu bahasa. Nanti kalian bisa praktekkan di dalam bahasa Inggris contohnya. Kalian bisa praktekkan di dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, bagi yang mondok enak, kalian terus berkomunikasi di dalam sehari itu, ambil dalam satu minggu itu diambil satu hari semuanya kan untuk komunikasi. Dari dalam bahasa apa yang harus kalian hafalkan atau bahasa apa yang kalian pelajari. Nah, ini sangat berguna adik-adik yang ada di rumah. Mudah-mudahan trik ini ada gunanya bagi ya untuk saya pribadi dan kalian semua. Nah, apabila trik ini sangat dibutuhkan dan ada gunanya, baik saya, Anda yang melihat ya, bagikan video ini. Kalian klik subscribe dan klik tombol lonceng situ. Nanti kalian akan melihat trik-trik apalagi yang akan saya bagikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Kalian sebar video ini supaya banyak orang yang tahu trik-trik bagaimana cara kita belajar di dalam rumah. Tanpa kita buka kamus, kita belajar dengan sendirinya. Oke, itulah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan sedikit sekelumit trik ini bermanfaat untuk kalian semua. Karena moto kita, sebaik-baik manusia berguna untuk manusia lainnya. Kalau ini ada gunanya, kita kasih ke lain. Supaya yang lain juga ada manfaatnya dalam melihat atau mendengar video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.